Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Binpro Bintang Properti. Hari ini saya sedang berada di Kecamatan Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta. Ingin mereview atau menawarkan satu lokasi unit villa dengan luas tanah kurang lebih 1100 meter. Suratnya sudah sertifikat hak milik. Untuk lokasi sendiri ini berada persis di pinggir jalan provinsi ya Bapak Ibu. Ini jalan raya utama provinsi penghubung Kabupaten Purwakarta dan Subang. Jalannya besar. Dan untuk villanya sendiri yang ini berada persis di pinggir jalan raya provinsi atau jalan raya utama. Bapak Ibu nanti bisa ke Subang itu ke arah utara ke sini. Ini via Jalan Cagak, Ciater, atau mau ke Bandung via Lembang lewat sini. Kiri ke arah selatan sini via Waneasa atau via Kecamatan Bojong bisa. Ini lebar muka kurang lebih sekitar di 40 atau 50 meter ya, karena bangunannya itu pas di tembok sini ke belakang, terus sampai ke pojok tembok sini juga sama ke belakang. Baik, saya coba reviewkan ya untuk bagian dalamnya ya. Ini untuk tampak depan, semuanya sudah dipondasi. Dari pinggir ini sampai ke pojok sini semuanya sudah dipondasi. Ini saya coba masuk ya ke area villanya. Nah, di sini sudah ada carport. Mungkin kalau untuk 4 atau 5 mobil ini bahkan bisa lebih ini masuk ya sini. Ini area carportnya di sini. Sudah ada bangunannya, sudah ada gazebo di bagian belakang sini. Nanti saya coba tunjukkan. Nah, ini untuk gazebo-nya di sini. Ini bangunan utamanya yang ini Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada bangunan. Mungkin ini semi ya rumah panggung ya kalau yang ini. Di sini sudah ada sesaungan juga sama. Di samping sini ini ada kolam ikan. Nah, ini jadi Bapak Ibu nanti sambil kumpul keluarga bisa sambil mancing, duduknya itu di sini enak. Ini kolamnya. Baik, saya coba reviewkan ya untuk yang bangunan utama. Nah, ini untuk bangunan utamanya, bangunan villanya. Assalamualaikum. Nah, ini kita masuk ke area atau ruang kumpulnya ya, ruang kumpul keluarga bisa, atau untuk acara kumpul saudara, rekan, mungkin di sini ya, di area yang sini. Untuk kamarnya di sini ada 3 kamar, 1 dapur dan 2 kamar mandi. Ini saya coba masuk ke kamar yang utama. Ini kamar yang utama. Sudah ada kamar mandinya di dalam. Nah, ini kamar mandinya. Dan ini saya coba masuk ke kamar yang kedua dan ketiga. Ini kamar yang kedua. Ini kamar yang ketiga. Dan untuk kamar mandinya di sini ada 1 kamar mandi.
Dan untuk yang sebelah samping ini adalah dapur. Tembus lagi ke area samping yang sebelahan dengan saung tadi atau bangunan yang panggung tadi. Ini dapurnya. Bangunannya masih terbilang baru ya. Ini masih kokoh lah, cukup kokoh, masih kokoh. Nah, ini tembus lagi ke depan tadi, dan ini bangunan yang tadi yang panggung tadi, rumah panggung. Dan ini tembus ke depan kolam ikan lagi. Cukup leluasa ya kalau untuk kumpul keluarga, kumpul rekan-rekan, atau ya sanak famili lah, bisa kumpul-kumpul di sini nih. Dan ini saya balik lagi ke depan. Ini tampak bagian depan vilanya ya. Baik, ini saya sedang menuju ke area samping atau bagian belakang juga. Dan di sini sudah ada gazebo. Ini ukurannya kurang lebih sekitar 6 kali 5 meter. Nah, ini bentuknya memanjang sampai sana. Mungkin ini lebar kurang lebih sekitar 5 meter. Untuk panjang 6 meter ke belakang. Dan di belakang sini ini ada kamar mandi umum. Mungkin kalau ada tamu atau apa biar nggak berebut ya ke air atau ke toilet, itu di sini sudah disediakan 2. Nah, ini bagian paling belakang villa ini sendiri. Untuk sekeliling ini sudah ditembok. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Jadi dari belakang ini itu tembus ke bagian depan ini sudah ditembok semua. Untuk sekeliling sudah ditembok. Sini dan ke sini. Di sini dibuatkan pintu karena di belakang ini masih ada kebun ya. Kebun. Jadi untuk lewat-lewat masuk ya ke sini. Dan kebetulan kebun yang di sini juga masih satu pemilik dengan yang punya villa ini sendiri. Baik, untuk tambahan informasi lagi, di sini itu sudah terdapat 3 pohon manggis sudah produktif. Di depan sini 1, di sini 2, dan untuk bagian belakang sini 3. Di sini juga ada pohon durian. Mungkin ini duriannya masih kecil ya, mungkin masih baru tanam. Dan di pojok sini ini ada pohon pala. Pohon pala itu khas dari Kecamatan Wanayasa dan Kiara Pedas. Biasanya buat manisan, atau bijinya itu biasanya disuling. Mungkin ini kalau 1 pohon ini bisa cukup paling untuk dibuat manisan aja ya. Ini pohon pala. Sudah berbuah palanya, sudah ada tuh, sudah matang-matang. Bahkan sudah ada yang matang di pohon. Nah, ini tuh matang di pohon. Baik. Untuk tambahan informasi lagi, di sini berada di ketinggian kurang lebih sekitar, tadi saya cek itu sekitar di 690-an ya, atau ya 700 mdpl kurang lebih lah. Nah, ini saya persis berada di tengah-tengah villanya, 699 mdpl. Dan dari gerbang tol Darangdan ini sekitar kurang lebih 22 km atau bisa ditempuh dengan waktu sekitar 40 sampai 50 menit. Dan dari exit tol Jatiluhur ini kurang lebih sekitar 30 km atau bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 60 menit sampai 1,5 jaman. Untuk kebutuhan air di sini pakai pam desa, yaitu dari
pegunungan asli Burangrang dialirkan ke warga-warga dan berikut ke villa ini sendiri. Dan untuk listrik ini sudah memakai 1300 volt ampere. Jadi cukup besar ya, lumayan. Cukup sejuk, cocok untuk dibuat ya untuk kumpul keluarga. Kalau bahasa Sunda sini mungkin untuk ruang riung keluarga ini masih cocok karena masih berada di lingkungan yang asri yang masih cukup sejuk. Baik, untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu nanti bisa baca di kolom deskripsi yang saya cantumkan atau dapat menghubungi nomor yang tertera. Bangunannya masih baru ini, cukup kokoh karena menurut pemilik ini ngebangunnya itu belum lama, mungkin belum ada 1 tahun ya, karena ini memang masih bagus, masih cocok, masih kokoh. Baik, mungkin hanya sekian review singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.